Semangat untuk menerapkan Green Election pada Pilkada serentak 2024 November mendatang menjadikan sorotan tersendiri, di mana gagasan ini merupakan terobosan baik untuk merubah cara kampanye agar lebih ramah dan tidak merusak lingkungan. Sehingga KPU Bali mencari terobosan dengan merencanakan Pilkada serentak 2024 bebas baliho. Salah satu alasannya adalah sampah dari salah satu alat peraga kampanye dalam pemilu 2024 tidak ada tersedia pembuangannya. Sampah baliho pada pemilu sebelumnya masih menumpuk bertonton di mana tidak ada TPA yang mau menerima. KPU Provinsi Bali berharap Green Election pada Pilkada serentak 2024 November mendatang memiliki sebuah perubahan dalam kampanye politik di wilayah Bali dengan mengarahkan penggunaan alat peraga kampanye beralih menggunakan media seperti videotron atau handphone yang lebih ramah lingkungan. Tentunya walau sebatas usulan, rencana ini disertai dengan payung hukum sehingga nantinya tidak bertentangan dengan hukum di atasnya. Ya, sekarang ini ya kita barusan menyelesaikan atau pemilu serentak pemilu 2024 ya, itu 14 Februari sudah selesai. Sekarang kita menuju pada pilkada serentak yang diadakan selenggarakan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dalam ini ya pastilah nanti akan ada semacam media-media baik yang berupa baliho, pamflet dan lain sebagainya berserakan di ruas-ruas jalan desa, kota atau kecamatan. Nah, menyikapi fenomena yang terjadi sebelumnya bahwa ya baliho-baliho itu adalah cara untuk mempromosikan seseorang ataupun caleg atau apalagi sekarang adalah seorang yang maju menjadi calon gubernur kah, calon bupati atau wali kota kah, nah begitu. Nah, bagaimana kita nanti ke depannya bisa baliho-baliho yang banyak itu yang mencerminkan nanti kurang estetikanya dari ruas-ruas jalan berserakan adanya baliho itu yang disebut dengan yang bisa menuaikan polemik ya di masyarakat. Ini menurut saya ya ada plus minusnya di sana. Plusnya adalah seorang kandidat ataupun calon untuk mempromosikan yang baru menjadi atau mencoba menjadi seorang calon, baik calon gubernur, calon bupati dan seterusnya. Nah, ini promosi bagian dari sebuah promosi, ya. Tapi kalau kita melihat nanti yang sekarang ada di ruas-ruas jalan, ya kita melihat ada banyaknya baliho-baliho yang sampai ada jatuh, sampai itu rusak, tapi tidak ada yang memperbaiki. Nah, ini merusak daripada estetika kota atau ruas-ruas jalan yang ada di wilayah-wilayah kita. Memang usulan dari KPU Provinsi Bali tentang larangan untuk menggunakan baliho ya, atau himbauan untuk tidak menggunakan alat-alat peraga kampanye di pilkada yang akan datang ini, itu usulan yang sangat brilian sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena aturan dan peraturan dan perundang-undangan dengan waktu yang sangat terbatas, tentu ini perlu banyak pertimbangan. Karena itu harus diatur melalui mekanisme baik peraturan daerah maupun pergub ya kan, untuk mengatur hal tersebut gitu. Sementara memang menjadi satu masalah pokok hari ini di Bali, khususnya di Kota Denpasar, itu tentang pengaturan untuk pengelolaan sampah ya kan. Sehingga memang kalau kita melihat bercermin kepada pemilu yang kemarin, banyak sekali artinya para partisipan atau para peserta pemilu itu pun yang tidak tertib dalam hal pemasangan baliho yang sebenarnya dalam PKPU sudah diatur melalui zonasi-zonasi di mana penempatan untuk alat peraga kampanye gitu. Jadi ini tentu usulan yang sangat bagus karena bagaimanapun yang namanya penggunaan baliho itu bahan-bahannya adalah terbuat dari plastik sehingga mengurainya itu akan sulit.
Tetapi ya kembali, kalau kita mau berbicara meminimais penggunaan baliho secara melalui dalam hal kampanye ini, ya aturannya harus dibuat yang jelas. Karena aturannya sekarang ini, kalau saya tidak salah itu PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota itu di sana tertuang juga bahwasannya memang sosialisasi itu menggunakan baliho. Nah, ini yang harus linier dengan usulan yang disampaikan oleh Ketua KPUD, sehingga ada kekuatan hukum yang mengikat. Kalau ini tidak direvisi, tentu masing-masing paslon itu berhak untuk menggunakan baliho, karena sampai detik ini penggunaan untuk sosialisasi baliho itu sangat efektif untuk dilakukan. Mengurangi alat peraga luar ruangan semestinya menjadi komitmen seluruh peserta. Terlebih dalam metode kampanye sudah disediakan cukup banyak sehingga peserta pilkada dapat memprioritaskan metode kampanye yang lebih membangun interaksi gagasan bersama pemilih. Mengurangi alat peraga luar ruang dapat menyelamatkan lingkungan. Ini merupakan gagasan baik yang dapat diadopsi oleh KPU RI dan perlu didukung semua pihak, tidak terkecuali partai peserta pemilu ataupun calon yang nantinya bertarung dalam kontestasi politik ini. Gagasan yang diinisiasi oleh KPU Bali merupakan gagasan yang sangat baik karena dengan melimitasi baliho atau alat peraga luar ruang, kita bisa mengurangi sampah visual ataupun polusi akibat sisa-sisa penggunaan baliho atau alat kampanye luar ruang. Selain itu, di tengah fenomena politik, biaya tinggi lebih mengoptimalkan penggunaan media sosial, pertemuan terbuka, pertemuan terbatas, debat terbuka antar pasangan calon diyakini akan berkontribusi menekan ongkos politik para pasangan calon. Setiap langkah atau upaya yang dilakukan oleh para calon ataupun tim suksesnya itu ya sudah barang tentu ada plus minusnya saya bilang tadi. Nah, baliho itu juga ada plus minusnya dan juga dalam media sosial itu juga ada plus minusnya. Nah, baliho berserakan akan mengundang estetika dalam suatu ruas jalan itu tidak bagus. Media sosial pun tidak bagus ketika di suatu wilayah itu ada tidak ada wifi atau blank out itu. Nah, semua itu ada plus minusnya. Tapi menurut saya, ketika sekarang sudah maraknya wifi masuk ke pedesaan, itu sangat menunjang daripada promosi-promosi lewat media itu. Saya lebih cenderung promosi itu lewat media sosial. Ya, kenapa demikian? Satu, tidak akan benturan ketika perjalanan atau perhelatan pilkada serentak ini berjalan, ya. Dengan demikian, contoh aja, ketika baliho itu dipasang pas di sana adalah bukan wilayahnya kandidat atau calon tersebut, terus tumbang karena angin atau tumbang karena sesuatu, itu akan menyebabkan sebuah benturan nanti di masyarakat. Kenapa demikian? Pasti ada, ini pasti dia ya. Karena dia pasang di wilayah yang notabene adalah mayoritas pemilih A misalnya itu. Ini pasti ada kecurigaan. Ataupun telah sebaliknya, yang tidak mayoritas ini masang di sana, terus orang tersebut yang melakukan. Nah, ini menjadi sebuah polemik nanti. Nah, ini menimbulkan semacam kerawanan sosial, ya. Mungkin aja akan ada balas dendam di antara para pengikut atau kontestannya ataupun pemilih-pemilihnya yang sifatnya fanatik. Nah, itu sangat gede sekali. Makanya menurut saya itu lebih cenderung saya ke media sosial. Yang kedua, banyaknya baliho itu kan berarti ada semacam kos yang keluar di sana, ya. Kos-kosnya berapa? Satu baliho itu memakan kos Rp500.000 minimal, ya. Rp500.000 dikalikan sekian titik yang ada.
itu lebih gini kita baik itu kepada calon itu sendiri, hemat ya. Terus untuk kerawanan juga bisa diantisipasi, untuk bisa diproteksi, sehingga nantinya tidak ada saling curiga, saling jor-joran terhadap baliho-baliho tersebut yang dipasang di setiap titik. Sebenarnya hal itu juga untuk mengatur, sebenarnya sama itu, tujuannya sama, untuk mengatur sudah tidak terlalu banyaknya baliho-baliho yang tidak pada tempatnya ya, di samping mengganggu pemandangan di Bali, itu juga tidak bagus untuk masyarakat dan masyarakat turis, khususnya masyarakat pendatang, para wisatawan yang hadir ke Bali. Dan pengaturan itu sudah dilakukan sebenarnya melalui aturan-aturan dengan pemberlakuan zonasi, pemasangan APK di zonasi tertentu, yang maksudnya sebenarnya ketika masa kampanye berakhir, jadi dengan mudah itu dibersihkan kembali. Nah, ini cuma masalah ketertiban sekarang dan kedisiplinan. Jadi baik para peserta pemilu itu sendiri maupun masyarakat pendukung sebaiknya juga mengikuti aturan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini dalam rangka setiap perhelatan pesta demokrasi yang terjadi. Kampanye tanpa baliho ini diterapkan lantaran baliho dipandang sudah tidak zaman karena saat ini telah masuk ke dalam era digital. Selain telah memasuki era digitalisasi, alasan pilkada tanpa baliho juga dikarenakan Bali sudah darurat sampah. Bekasnya mau dibawa kemana? Baliho bekas hajatan demokrasi kemarin belum selesai. Jika KPU telah menetapkan calon dan terdapat partai politik yang mengusung calonnya menuju ke pilkada memasang baliho, maka KPU akan meminta rekomendasi kepada Bawaslu untuk memerintahkan Polisi Pamong Praja Pol PP menurunkan dan menertibkan baliho yang dipasang. Kedepannya kalau ada baliho maka akan ditertibkan atas rekomendasi Bawaslu, maka diharapkan Pol PP untuk menebang, begitu juga pihak lainnya bertindak tegas. Menyikapi hal itu ya kita semua sudah tahu. Ketika pemilu dalam hal ini mengeluarkan sebuah aturan, ya aturan di mana boleh memasang dan kapan boleh pasang dan sampai kapan boleh dipasang. Nah itu waktu yang mengatur yang sudah ditetapkan oleh lu. Di dalam hal ini mungkin Panwaslu dalam ini sebagai panitia pengawas pemilu melihat temuan seperti itu, dan saya rasa ketika dia melihat temuan secara sanksi tegasnya nggak ada, ya apa sih sanksi tegasnya? Nggak ada. Paling-paling di telepon, tolong dong, tidak ada sanksi tegasnya berupa yang berpengaruh pada calon itu sendiri, nggak ada. Maka dari itu ya di sini perlu adanya semacam aturan yang benar-benar baku, yang benar-benar tegas ketika suatu tempat tidak diperbolehkan masang, dan suatu tempat lagi waktu kalau sudah belum saatnya masang atau sudah selesai ya waktunya dipasang masih aja dipasang. Nah itu menurut saya harus benar-benar diatur secara tegas, dan sehingga nantinya benar-benar pemilu ini berjalan lancar dan sukses. Di sisi lain aturan sudah ada, peraturan sudah jelas ada. Sudah beberapa kali pesta demokrasi, perhelatan pemilu maupun pilkada, aturan itu sudah ada. Hanya bagaimana sekarang yang pertama penegakan hukum. Jadi penegakan dari aturan itu. Jadi para aparat pun jangan ragu-ragu sebenarnya, tidak perlu lagi ragu-ragu. Dan seluruh aparat sampai tingkatan aparat dari tingkatan yang terendah pun harus ikut berpartisipasi di situ. Dan masyarakat pun, masyarakat adat, kedinasan itu semua harus ikut berpartisipasi, mengingatkan kembali gitu. Ketika memang sudah saatnya harus dibersihkan, ya semua harus dibersihkan. Ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, di sini perlu ketegasan dari aparat. Karena aturan perundangan sudah jelas ada, sehingga ya nggak usah ragu-ragu. Ya kalau perlu, tidak perlu lagi ada izin, karena itu sudah pelanggaran gitu. Sama seperti kita melihat sampah di tengah jalan, dengan kesadaran sendiri ya kita harus ambil sampah itu, buang di tempat yang benar. Begitu juga alat peraga. Ketika alat peraga itu sudah jelas-jelas tidak pada tempatnya, ya aparat
nggak usah segan-segan. Ya. Aparat yang berwenang ya segera bersihkan itu, taruh di tempat yang benar. Ya, tetapi usulan ini kita sambut positif, dan kalau harapan saya sih dibuatkan direvisi PKPU nomor 11 tahun 2020 itu, sehingga ada kekuatan hukum mengikat yang harus diikuti oleh paslon. Dan kalau tidak, ya tentu ini yang nanti penindakannya yang akan tidak konsisten. Kalau mereka mau ditindak, payung hukumnya membolehkan, kan gitu. Nah, memang di PKPU 11 tahun 2020 itu, kalau saya tidak salah, juga telah disebutkan alat peraga kampanye ini diutamakan berbahan yang mudah didaur ulang. Nah, sudah dijelaskan itu. Ya, cuman tidak ada kata spesifik tidak boleh menggunakan baliho yang berbahan plastik misalnya. Nah, seperti itu ya. Ini yang perlu penegasan sehingga ke depan aturan ini dibuat memang kepentingannya untuk masyarakat kita. Era digitalisasi menjadikan masyarakat sedikit demi sedikit melek akan kemajuan teknologi, salah satunya media sosial. Karenanya para partai politik peserta pemilu maupun kandidat yang diusung dapat menggunakan media digital sebagai tempat untuk mensosialisasikan calonnya masing-masing pemilih. Terlebih, saat ini hampir 60% dari pemilih di Bali berasal dari kaum milenial atau yang lebih dikenal dengan generasi Z. Di samping itu, kadangkala penggunaan baliho selama masa kampanye cukup mengganggu dan berbahaya bagi pengguna jalan, sehingga diharapkan agar pilkada mendatang ada kebijakan untuk meniadakan baliho sebagai alat peraga kampanye. Meskipun ada beberapa menggunakan baliho, hendaknya sesuai dengan zona yang telah ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu kada. Ya, menyikapi daripada sampah yang dihasilkan ketika pasca pemilu atau pilkada itu, untuk sementara sekarang ini kan belum ada sebuah aturan yang baku terkait hal itu. Ya, terutama ditujukan kepada peserta pemilu ataupun dalam ini di pilkada, yaitu calon-calon yang ikut dalam kontestasi tersebut. Nah, itu perlu diatur sekali. Karena apa? Ketika itu sudah selesai, siapa yang harus bertanggung jawab untuk membersihkan? Nah, meskipun dalam hal ini pemilu atau Panwaslu tetap bekerja memantau, tapi kadang-kala ada aja beberapa titik yang belum dibersihkan. Contohnya misalnya ada yang disebutkan dengan minggu tenang. Nah, minggu tenang harus bersih semua dari atribut-atribut partai misalnya begitu. Tapi satu sisi ada beberapa atribut yang masih terpasang. Meskipun masih terpasang, tapi di sana tidak adanya penertiban yang tegas dari para pihak penyelenggara. Nah, ini harus benar-benar diatur, dan ketika diatur dilaksanakan dengan tegas tanpa melihat siapa yang pemiliknya dan siapa yang menjadi tokohnya, dan harus tegas dan adil. Nah, ketika sudah adil, yang rasa pemilu ini akan berjalan lancar. Tidak akan menjadi sebuah dia kok boleh. Nah, artinya ada semacam pertanyaan, kok dia bilang karena dia seorang begini ya, dia adalah partai begitulah. Nah, itulah yang menjadi pemikiran di masyarakat. Maka itu masyarakat ingin sebuah keadilan. Kalau memang itu sudah tidak tepat waktu, tidak tepat pada tempatnya, dan itu harus dipercayakan, ya benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai ada rasa ewuh pekewuh, rasa malu, rasa tidak berani ya. Nah, itu memang harus ditegas, sehingga itu memperlihatkan bahwa aturan yang dibikin nantinya benar-benar aturan yang bisa mengayomi, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam ini pemilu atau pilkada berjalan lancar, kondusif, dan tentunya sukses hasilnya gitu. Alat peraga kampanye sebenarnya banyak sekali, bisa offline, bisa online gitu ya. Hari ini memang kebutuhan offline masih kalau kita rasakan. Kalau kita mau jujur, masih digitalisasi ataupun di era sekarang
dengan digital atau online sistem kampanye itu sangat efektif sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat masih banyak juga daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan digitalisasi itu. Masih banyak blank spot di daerah-daerah tertentu di Bali ini gitu yang perlu di sini fleksibilitas cara berpikir para peserta, khususnya peserta pilkada, untuk menghimbau para pendukungnya dan partisipannya gitu untuk mengikuti aturan. Zonasi pemasangan alat peraga itu sudah diatur sampai ke tingkatan paling bawah, kan begitu. Sehingga masing-masing orang aja sekarang individu, masing-masing kelompok, masing-masing pendukung dari peserta pemilu yang harus lebih dihimbau, lebih ditekankan tentang pemasangan APK itu agar lebih tertib, sesuai dengan aturan, sesuai zonasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan ingat, selesai itu ada batas waktunya kapan itu harus dibersihkan, gitu, sehingga membuat daerah kita kembali indah seperti sedia kala. Denpasar dan Badung bakal menjadi kota kabupaten percontohan dalam penerapan kampanye tanpa baliho pada pemilihan kepala daerah Pilkada Bali 2024. Dipilihnya kedua daerah ini sebagai pilot project karena infrastrukturnya memenuhi. Misalnya Videotron sudah ada dan sebagai destinasi pariwisata yang cukup padat dan tinggi. Tentunya usulan ini harus didukung dengan pimpinan partai untuk disepakati bersama, begitu juga kepada para simpatisan dan masyarakat umum untuk bisa memahaminya. Pimpinan masing-masing partai diharapkan mengerti soal peraturan Gubernur Pergub Bali tentang pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai sehingga seharusnya setuju dengan gagasan KPU Bali meski PKPU tidak ada aturan melarang pemasangan baliho kampanye maupun sosialisasi. Selain itu perlu juga disertai dengan kesepakatan yang berisi sanksi, misalnya setiap pelanggaran akan diturunkan oleh Satpol PP, rekomendasi Bawaslu. Para penyelenggara pemilu juga perlu melakukan sosialisasi baik dengan memasang pengumuman melalui media agar masyarakat mengetahui calon tersebut melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Belum bisa kita efektifkan pelarangan baliho ini, mungkin saya sepakat mungkin menggunakan sonasi saja. Jadi tidak semua tempat bisa dipasang baliho nanti, khususnya dalam tahapan kampanye ini. Dalam tahapan kampanye di Pilkada November 2024 ini sebenarnya hanya sekitar 2 bulan. Jadi waktu yang 2 bulan itu tinggal disonasikan saja. Di titik-titik mana boleh paslon itu masang baliho, di titik mana yang nggak boleh. Sehingga tidak semraut. Kalau tidak dibatasi itu, orang boleh memasang di mana saja. Ya, kecuali itu lahan pribadinya, dia kan di luar aturan itu. Kalau lahan pribadinya boleh saja. Tetapi kalau misalnya itu milik pemerintah, tentu harus dibuatkan sonasi sehingga ada di titik tertentu. Ya, karena tidak bisa juga langsung kecuali para pihak sepakat, paslon-paslon itu sepakat, partai politik sepakat, membuat mereka kesepakatan bahwasanya mereka tidak akan memasang baliho, baru aturan ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau salah satu pihak tidak sepakat, ya tidak bisa, karena payung hukumnya juga belum mengatur itu. Itu maksud saya. Sekarang tinggal kesepakatan saja, apakah paslon bersama partai politik pengusung dan pengusungnya terutama, bersama pendukungnya sepakat tidak menggunakan baliho ini. Ya, kalau sepakat, berarti itu bagus. Ya tinggal dilaksanakan saja karena kan kesepakatan para pihak sudah. Sekalipun aturannya membolehkan, kalau mereka sama-sama sepakat, ya tentu tidak masalah. Kampanye hijau menjadi keharusan untuk diterapkan dalam Pilkada serentak 2024. Jika semua mengeluarkan alat peraga kampanye yang berbahan plastik dan tidak ramah lingkungan dan sulit diurai, para elit politik dan peserta Pilkada 2024 untuk komit meniadakan atribut kampanye yang tidak ramah lingkungan. Sosialisasi terkait figur calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada November mendatang dialihkan ke media sosial yang jangkauannya lebih luas serta mudah diakses masyarakat. Perlu kesiapan masyarakat juga untuk memulai menerapkan media sosial agar nantinya apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, perlu kesadaran para elit politik dalam demokrasi dalam menerima kekalahan dan kemenangan sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya,
demokrasi yang berjalan sekarang itu adalah demokrasi yang demokrasi yang fair sebenarnya, ya, di mana para kandidat atau calon itu sendiri adalah seorang tokoh, ya. Nah, tokoh ini bagaimana nanti biar pengikut-pengikutnya atau pemilih-pemilihnya benar-benar tidak terprovokasi, ya. Ini tergantung dari elit-elit ini. Kalau elit-elit ini ya punya punya pemikiran tidak bagus, nah akan berpengaruh pada pengikut-pengikutnya. Ya, kesuksesan daripada pemilu atau pilkada nanti yang akan datang ini tergantung juga pada elit-elit itu sendiri. Bagaimana para elit ini memberikan sebuah pemahaman untuk nantinya siap, ya, siap apa? Siap menang, siap kalah. Ya, ketika nanti sudah ada gini, siap menang, siap kalah, berarti dia sudah nanti menerima dengan legowo hasil dari pemilu ini. Berbeda nanti kalau nanti kalah bikin begini, kalau nanti kita kalah lakukan begini, biar nanti ada chaos. Di sana yang rasa elit-elit ya juga mempunyai sebuah pemikiran yang bagus lah untuk diberikan kepada para pengikutnya, sehingga tidak terjadi semacam situasi yang tidak kondusif nanti ke depannya. Biar nanti di masyarakat itu benar-benar adem, tapi tetap terlaksana dengan baik. Suksesnya ke pemilu itu bukan karena mendapatkan calon yang menjadi pemimpin nantinya, tetapi suksesnya calon itu bagaimana nanti selesai atau pasca pemilu itu situasinya benar-benar aman dan tertib, dan masyarakat ingin kenyamanan sebenarnya, karena pemilu itu tiap 5 tahun sekali. Kampanye hijau dengan meniadakan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali merealisasikan tahapan Pilkada 2024 dengan tetap mengedepankan keberlangsungan ekosistem alam. Kendati tidak ada larangan terkait penggunaan baliho, namun atribut kampanye berbahan plastik tersebut cenderung menimbulkan dampak terhadap lingkungan lantaran baliho tergolong sampah plastik sekali pakai yang sulit terurai dan tidak bisa didaur ulang. Meski kebiasaan ada baliho saat pemilu, pilkada, namun harus disadari sebagai destinasi wisata persoalan sampah di Bali sangat krusial. Bahkan ada harapan pesta demokrasi ini dikemas sebagai bagian dari paket pariwisata sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bali merasa nyaman terhadap helatan politik ini. Ya, bagaimana kita mengemas biar satu kayak peribahasa sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, adanya sekarang pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 November 2024 ini, ya ini sebagai paket pariwisata bisa dilakukan. Ya, ini juga sekaligus bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya, tetap pada hal ini ya elit-elit politik lah yang menjadi menjadi kuncinya sebenarnya, sehingga masyarakat, karena masyarakat ini kan sebagai pengikut ya, entah memilih si A entah si B, tapi elit politik inilah yang akan membuat situasi yang bagus ataupun tidak bagus. Nah, karena kita ada di daerah pariwisata Bali sebagai pariwisata dunia, maka itu turis-turis akan melihat, ya, menonton dan monitor pilkada yang akan kita laksanakan di tanggal 27 November, yaitu pilkada serentak ini. Kampanye hijau menjadi salah satu cara mensosialisasikan figur calon pemimpin dengan tetap mengedepankan konsep kampanye yang berorientasi pada lingkungan.
Penggunaan baliho atau atribut kampanye berbahan plastik sangat kontradiktif dengan upaya menjaga keberlangsungan ekosistem alam dan lingkungan. Karena seringkali saat selesai digunakan, media kampanye yang tidak ramah lingkungan tersebut tidak terdaur ulang dan sulit terurai sehingga berpotensi merusak lingkungan. Jangan sampai pemimpin yang terpilih muncul melahirkan luka mendalam kerusakan ekologis alam sejalan dengan komitmen untuk mengurangi penggunaan alat peraga kampanye tidak ramah lingkungan di pilkada serentak ini. Terlebih Bali yang sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor pariwisata harus menjaga lingkungan untuk bebas dari sampah. Karena bagaimanapun masalah lingkungan di Bali saat ini masih menjadi sorotan dunia dalam hal menangani kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri.